met the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini di rumah maupun dimanapun kalian berada. Jadi video kali ini kita akan melakukan podcast atau ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu pemilik UMKM di wilayah Surabaya Selatan. Halo Mas. Halo. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Mas-masnya? Oh baik. Kita juga baik-baik saja. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih ya Mas ya sudah menyempatkan waktunya untuk mau podcast bersama kita. Saya juga terima kasih sudah mau mampir ke warung saya. Oh Siap Mas. Tapi dilihat-lihat Mas Rizky ini warungnya kayak alam banget ya. Alam banget Mas. Jadi ada suasana yang syahdu-syahdu ditambah ornamen-ornamen kayu yang mengingatkan kita seperti suasana di desa gitu ya Mas ya. Ini vibes-nya itu kayak old gitu. Old. Jadi Ya, benar Mas. dilihat kita bisa lihat di belakang ini kayak ada kali, kayak kita bisa bikin buat mancing juga Bisa mancing, terus ada sawah-sawah juga, mungkin kita bisa tanam pari juga Mas mungkin Mas. Bisa Gitu. Tapi ini menurut saya kalau nongkrong sini kayak konsep ngopi banget sih Mas. Ya, Apalagi pagi-pagi ini. Cocok buat ngopi-ngopi pagi untuk anak-anak muda atau bapak-bapak yang mungkin butuh kopi di pagi hari ya Mas. Ya, itu memang hal yang saya unggulkan dari warung ini Mas. Oh begitu ya Mas. Iya. Ya sih saya lihat ini kayaknya daya tariknya ya itu. Ya, dari itu tadi suasananya. Oke Mas, sebagai pembuka nih Mas, mungkin bisa diperkenalkan dirinya dahulu, terus usahanya berkecimpung di bidang apa? Perkenalkan, nama saya Alif. Anak-anak sini biasa manggil saya Bejo. Dan usaha saya ini warung kopi, namanya Warung Kopi Gondrong. Oh. Berarti kita harus panggil apa ini Mas Dalfon? Iya. Panggil apa ini Mas? Panggil Mas Bejo aja enggak Bejo apa-apa. aja ya, Iya, nggak apa ya. iya. Oke. Biar Oke. akrab ya Mas ya. Iya, biar lebih akrab. Oke Mas Bejo. Ini kan namanya Warung Kopi Gondrong ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas asal usulnya dulu bisa dibuka Warung Kopi Gondrong ini. Kebetulan saya di sini sebagai penerus. Dulunya warung kopi ini adalah milik Pak D saya. Terus saya disuruh untuk meneruskan usaha ini. Jadi saya di sini sebagai penerus, bukan pemilik. Oh baik. Di sini kira-kira bukanya mulai jam berapa ya Mas? Untuk jam buka kita mulai dari jam 9, cuma untuk karyawan sudah harus standby di jam 7 atau jam 8 untuk persiapan pembukaan. Oh jadi ada prepare-prepare yang Iya, ada prepare-preparenya seperti nyapu halaman, menyiapkan gelas-gelas yang kotor itu nanti dicuci, seperti itu Mas. Kemudian untuk masalah stok nih Mas, Ya. itu bagaimana Mas untuk mengatur stok bahan-bahan untuk di warung ini? Untuk pengaturan stok kita menerapkan metode pencatatan Mas. Untuk setiap order yang masuk kita catat di dalam buku. Nanti semua bisa saya lihat dari buku itu, nanti barang yang habis apa, barang yang masih ready apa, nanti saya bisa tahu dari catatan itu. Dan nanti saya di WA lah nanti hasil setiap pergantian shift, nanti di WA buku catatan tadi. Jadi seperti itu Mas cara saya mengontrol stocking di warung ini. Berarti sudah itu ya Mas, sudah ada karyawan nih Mas ya? Iya. Berapa Mas kalau boleh tahu karyawan di sini? Untuk karyawan saat ini masih 2 Mas, dibagi 2 shift dari jam 9 nanti sore lagi ada lagi sampai jam 12 malam. Terus tadi sempat disebutkan ya Mas ya, bukanya mulai open hours jam 9 sampai jam 12 malam. Terus itu nanti kalau ada pelanggan-pelanggan di sini yang mau terus di luar jam 12 itu gimana Mas? Karena ini konsepnya bebas, jadi saya persilakan untuk yang mau stay sampai di sini 24 jam juga enggak apa-apa, tidur di sini juga enggak apa-apa. Oh gitu ya? Iya, cuma untuk orderan kita mulai dari jam 9 sampai maksimal jam 12 Mas. Jam 12 malam. Iya. Oh berarti untuk penyetakan untuk beli barangnya, kulaknya itu nunggu barangnya habis atau punya stok untuk waktu tertentu Mas? Untuk kolaan saya biasanya 2 hari sekali Mas, dan itu tergantung barang yang habis apa nanti saya belikan. Baru saya
update lagi barangnya. Lalu sistem pencatatan keuangan di sini gimana ya Mas? Kalau boleh tahu. Pencatatan keuangan seperti yang di awal tadi, kita awalnya dicatat di buku, terus nanti dikirim melalui WA ke saya, terus saya masukkan lagi ke spreadsheet dan Excel Mas untuk menghitung pemasukan jadi, itu Mas. Oke. Jadi ini udah masuk ke digital ya Mas ya, Iya. untuk pencatatannya. Iya. Ditulis manual dahulu, terus kemudian dipindah ke spreadsheet atau Excel. Iya. Udah termasuk digital berarti ya Mas. Iya. Lebih mempermudah sih Mas kalau digital gitu Mas, harus ngikutin zaman lah kalau Iya. kata sekarang. Apa sih alasan Mas kok bikin pencatatan di digital itu? Pertama lebih memudahkan saya untuk menghitung Mas, jadi saya tidak perlu repot-repot menghitung dari kalkulator. Jadi kalau masuk ke spreadsheet atau Excel kan kita Langsung. ada rumusnya langsung, Iya, langsung benar. di total langsung, kita tidak perlu ngitung iya. lagi kan ya. Jadi seperti itu Mas. Oke. Ya, lebih gampang aja. Ya. Kira-kira menurut Mas kalau dalam berbisnis gini itu mencatat keuangan itu penting apa enggak sih Mas? Menurut saya sangat penting, soalnya untuk mencari tahu uangnya ini kemana saja itu lebih mudah, biar enggak cawe-cawe sama yang lain. Juga saya menerapkan untuk rekening pribadi sama rekening milik warung ini sendiri, Mas. Jadi tidak saya jadikan satu. Oh begitu. Seperti itu. Oh ya, ngomong-ngomong Mas, untuk kalangan-kalangan yang datang ke sini tuh biasanya siapa aja Mas? Untuk yang sering datang ke sini itu bapak-bapak, terus mahasiswa juga pelajar, banyak juga Mas, mahasiswa juga pelajar yang datang ke sini untuk ngerjain tugas, untuk sekedar ngobrol-ngobrol. Kalau bapak-bapak seringnya datangnya pagi-pagi Mas buat ngopi. Oh betul. Ah, Oh, soalnya saya kadang lihat sih Mas, kalau lewat banyak yang ngerjain tugas gitu di sini. Iya, banyak banget Mas. Ya mungkin Sering karena banget. suasananya cocok ya Mas Tangkon ya di Iya sini. sih. Bagus Syahdu ya. banget. Iya. Terlalu syahdu. Terus Mas, ini mungkin kita kembali lagi ke bagian stok ya Mas. Ya. Saya mau tanya mengenai pengaturan stok di sini. Jadi kalau di ilmu manajemen itu ada yang namanya metode FIFO dan juga FIFO. Untuk FIFO sendiri itu artinya first in, first out. Jadi barang yang masuk langsung kita keluarkan, kita tawarkan ke pembeli. Sedangkan untuk metode FIFO itu artinya first expired, first out. Jadi barang yang mendekati tanggal kadaluarsa itu segera dikeluarkan dan ditawarkan ke pembeli. Nah, untuk di warung sini Mas, menggunakan metode yang mana ya Mas? Untuk kalau seperti itu mungkin yang saya pakai FIFO mungkin Mas. Nah, karena saya di sini untuk kulaannya itu jedanya sangat cepat, bisa 2 hari atau 3 hari sekali saya sudah kulaan lagi. Mungkin saya pakainya yang FIFO. Oh kebetulan sih kami kan juga membina salah satu UMKM ya Mas ya. Kira-kira untuk UMKM-nya itu di bidang F&B. Iya. Nah, UMKM-nya itu mie Mas, cuy mie. Oh, Kalau cuy tahu. mie. Iya, cuy Mas. Kebetulan Mas, di sini dulu juga pernah ada stand cuy mie. Cuma sekarang sudah tutup. Kenapa Mas kira-kira tutup Iya. ya Mas? Kenapa Mas kalau udah tutup ini? Karena belum buka, bukanya masih nanti. Sore berarti bukanya. Mas. Bukanya sore. Ah, Dan kira-kira. bener ada, Mas? Mas bercanda. Mungkin ini dulu tutup pas era pandemi Mas. Itu sudah tutup. Jadi mungkin orderannya sudah tidak pernah masuk, juga konsumen lebih sepi kan karena tidak boleh adanya, tidak diperbolehkannya Kumpul-kumpul ya, Mas? sosialisasi di satu tempat. Mungkin jadi faktor penyebab ini di sini tutup Mas. Oh benar, apalagi dulu kalau kita pergi ke tempat makan ya Mas Rizky, kadang duduknya tuh di jarak-jarak. Iya, benar-benar Mas. Oh ya Mas Rizky, kira-kira UMKM yang tadi yang kita bina itu bisa nggak kira-kira menerapkan metode yang tadi kita bahas FIFO atau FIFO?
Kalau menurut saya sih bisa banget ya Mas ya. Apalagi kan UMKM yang kita bina itu bergerak di bidang F&B ya. Jadi kalau menurut saya pribadi itu lebih cocoknya menggunakan metode FIFO. Nah, kenapa metode itu? Karena kan kita tahu bahan-bahan bakunya untuk makanan maupun minuman kan memiliki jangka expired yang sedikit ya Mas ya, nggak terlalu lama. Jadi bisa menerapkan metode itu. Nah, gunanya itu untuk meminimalisir adanya kerusakan bahan dan juga yang akhirnya mengakibatkan kerugian. Mungkin seperti itu sih Mas. Oke Mas Bejo, sudah sampai bagian penutup ya Mas Bejo ini ya. Iya. Bagian terakhir, mungkin bisa dikasih saran Mas untuk UMKM Dreamy yang kita bina ini, mungkin di bagian operasionalnya seperti itu Mas. Untuk saran bagi saya mungkin seperti yang dibilang Mas Rizky tadi sama Mas Dalfon, mungkin menerapkan metode ilmu manajemen tadi, FIFO dan FIFO. Terus untuk lebih ke mengarah ke arah digital Mas sekarang Mas. Sekarang kayak seperti orderan online, jadi jualan online gitu Mas. Untuk mendorong pendapatan juga lah. Lumayan kok kalau misalnya dimasukkan ke online itu juga bukan penghambat lah, juga lebih nambahin pendapatan lagi kalau misalkan dimasukkan online. Oke. Untuk Dreamy kira-kira ada nggak spesifikasi khusus orang carinya itu seperti apa? Untuk saran mungkin bisa untuk menjaga tekstur, yang penting rasa juga harganya Mas. Juga untuk mencatat semua apapun seperti barang yang masuk, orderan yang masuk itu wajib dicatat. Juga untuk rekening itu wajib dipisah Mas. Harus dipisah, soalnya takut kecawe-cawe lah. Kayak harus rekening usaha sendiri, rekening pribadi sendiri. Takutnya nanti dengan rekening usaha kecawe-cawe gitu Mas. Oke Mas. Terima kasih banyak ya Mas ya sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing ke kami dan juga ke teman-teman semua yang sedang menonton ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya, ngobrol-ngobrol santai mengenai operasional dari warung yang dijalankan oleh Mas Bejo ini. Oke, see you soon teman-teman. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.